Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi di saat pandemi seperti ini kalian harus jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran siswa dulu ya. Ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini anak-anakku semuanya? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi. Di sini ada yang tahu teks cerita fantasi? Betul sekali. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Tokoh dan latarnya diciptakan penulis, tidak ada di dunia nyata. Jadi, teks cerita fantasi ini adalah imajinatif kita, halusinasi kita, bagaimana cara kita menggambarkan tokoh itu dalam sebuah cerita. Ya, seperti itu anak-anakku semua. Apakah kalian paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi irisan dan total. Yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Jadi, dalam cerita fantasi irisan dan total ini, jenis yang pertama disesuaikan dengan keadaan ataupun sebuah kejadian yang terjadi pada dunia nyata. Jenis ini kemudian terbagi menjadi dua bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Terus yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Latar merupakan bagian terpenting dalam sebuah teks cerita yang berupa suasana dan juga waktu pada cerita tersebut. Berdasarkan latar waktu yang digunakan oleh penulis, teks cerita fantasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, teks cerita fantasi sejaman dan teks cerita fantasi lintas waktu. Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ini ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, resolusi. Dan yang keempat, penutup. Di sini ada yang bisa menjelaskan keempat struktur teks cerita fantasi ini? Oke, baik, silakan. Betul sekali. Jadi, orientasi ini adalah pengenalan tokoh di awal cerita. Yang kedua, konflik. Konflik ini adalah permasalahan dalam cerita. Dan yang ketiga, resolusi. Resolusi ini adalah puncak dari permasalahan cerita ini. Dan yang terakhir, penutup. Penutup adalah akhir dari sebuah cerita. Oke, apakah bisa dipahami anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama, adanya keanehan, kemisteriusan, dan keajaiban. Contohnya keajaibannya itu misalnya dalam film kayak Princess gitu kan, itu tidak ada di dunia nyata, cuman hanya imajinasi seorang pengarang. Kayak ada keajaiban itu mengganti baju dalam waktu sekejap. Itu kan hal yang tidak mungkin, dan itu dianggap dalam sebuah cerita itu keajaiban. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yaitu lintas waktu dan ruang. Yang keempat, tokoh unik dan mempunyai kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi. Yang keenam, bahasa. Unsur-unsur teks cerita fantasi.
unsur-unsur teks cerita fantasi ini sama dengan unsur-unsur yang ada pada novel, drama, prosa, dan lain-lain sebagainya. Jadi anak-anak pasti tahulah unsur-unsur yang ada pada teks cerita fantasi ini. Yang pertama, tema, alur, penokohan dan tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Tahu kan semuanya? Ya, alhamdulillah tahu semua. Jadi nanti ibu akan memberikan tugas untuk membuat teks cerita fantasi. Jadi di sini ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Jadi dengarkan baik-baik ya anak-anakku sekalian. Jadi yang pertama, menentukan topik atau ide pokok yang akan kamu gunakan dalam membuat teks cerita fantasi. Yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang akan kamu gunakan dengan memperbanyak bacaan yang akan meningkatkan khayalan kamu seperti novel dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, menentukan pola yang akan kamu gunakan di dalam teks cerita fantasi yang akan kamu buat. Kamu bisa membuat detail-detail ide pokok yang sudah kamu pilih sebelumnya. Yang keempat, menyusun kerangka paragraf dan detail paragraf tersebut untuk memperjelas teks cerita fantasi. Dan yang terakhir, kembangkan kerangka paragraf yang telah kamu buat sebelumnya agar tercipta satu teks cerita fantasi yang utuh. Jadi, dari langkah-langkah yang ibu jelaskan tadi, apakah kalian bisa pahami? Oh, baik. Alhamdulillah ya anak-anakku. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke. Jadi, sekali lagi ibu minta pada kalian jangan pernah bosan, tetap semangat untuk belajar walaupun masih pandemi. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf jika ibu memiliki kata-kata yang salah selama pembelajaran tadi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.